Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mengenalkan diri, nama saya Muhammad Ali Ridwan. Di sini saya akan memaparkan terkait Al-Quran tentang keluarga ideal. Di sini saya berlandaskan surat An-Nisa ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا لا يهن لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعدلهن لتذهبوا ببعد ما آتيتموهن إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة وآشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya. Terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata, dan bergaulah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyatu dengan mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Baik, dalam surat ini mayoritas pembahasannya terkait dengan pernikahan dan keluarga. Dijelaskan di dalam tafsir Ibnu Abbas, Ikrimah dan Ad-Dahak berkata bahwasannya pekerjaan keji yang nyata dan khusus, yang mana kedurhakaan dan kemaksiatan. Sedangkan Ibnu Zarir memilih bahwa hal tersebut mencakup seluruhnya, baik zina, kemaksiatan, kedurhakaan, bermulut keji atau kotor, ataupun yang lainnya. Yaitu sesungguhnya semua ini menyebabkan dibolehkannya menjauhi istri sampai ia membebaskan seluruh atau sebagian haknya, lalu ia suami menceraikannya. Pendapat ini cukup baik, wallahu alam. Firman-Nya, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan gaulilah mereka dengan cara yang ma'ruf. Artinya, perhaluslah kata-katamu dan perindahlah perilaku dan sikapmu sesuai dengan kemampuan. Nah, sebagaimana engkau menyenangi hal itu darinya, maka lakukanlah yang serupa untuknya. Sebagaimana juga firman Allah, dan wanita mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Quran Surat Al-Baqarah ayat 228. Rasulullah SAW pun menegaskan, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling berbuat baik kepada keluarganya, dan aku adalah orang yang paling berbuat baik kepada keluargaku. Hadis riwayat Tirmizi, Aisyah Al-Baihaqi dari Ibnu Abbas dan At-Tabrani dan Muawiyah. Nah, di antara akhlak Rasulullah juga adalah baik bagaimana Rasulullah mencontohkan gitu perilaku beliau kepada keluarganya. Beliau ini sangat baik dalam pergaulan, selalu berseri, bersanda gurau dengan keluarganya, lemah lembut kepada mereka, dan juga memberikan keluasan nafkah, bercanda dengan istri-istri beliau, sampai beliau berlomba-lomba dengan Aisyah Ummul Mukminin dengan penuh kecintaan. Karena saking cintanya kepada baginda, bagaimana beliau memuliakan seorang wanita, bagaimana beliau harmonis di dalam keluarga, yang mana disebut dalam Islam keluarga yang sakinah. Nah, bisa diambil juga dari hasil tafsir tadi ya, kontekstualisasi ayatnya, mana tafsir surat An-Nisa ayat 19. Nah, dijelaskan untuk bagaimana sih mengingat dan menetapkan hukum tentang hak-hak wanita dalam hal nafkah dan juga hubungan pernikahan. Nah, di antara akhlak-akhlak Rasulullah adalah baik dalam pergaulan, selalu berseri, bersanda gurau dengan keluarganya. Itulah bentuk bagaimana Rasulullah SAW memberikan contoh, bagaimana beliau memberikan contoh kepada umatnya untuk senantiasa berseri, bersanda gurau, membahagiakan keluarganya dan menafkahinya dengan cukup. Nah, oleh karena itu, pembahasan di sini saya akan membahas tentang bagaimana sih pengertian keluarga sakinah dari ayat yang tadi telah disebutkan. Nah, sakinah itu menurut arti adalah tenang, tentram, damai, terhormat, aman, nyaman, merasa dilindungi,
penuh kasih sayang, dan juga memperoleh pembelaan. Nah, keluarga sakinah itu berarti keluarga yang semua anggotanya itu merasakan ketenangan, kedamaian, keamanan, ketentraman, perlindungan, dan kebahagiaan, keberkahan, dan juga penghargaan. Lalu, apa aja sih yang menjadi sebuah konsep dalam keluarga sakinah? Nah, di sini ada 4. Yang pertama itu beriman, ketenangan, tanggung jawab, muasyarah, dan muasyarah bil ma'ruf. Nah, kita coba terangkan satu persatu pembahasan yang tadi. Yang pertama ada yang beriman. Nah, bagaimana sih beriman? Konsep di mana dalam sebuah keluarga merupakan tempat untuk mengenalkan keimanan seseorang terhadap Allah bagi seorang anak, orang tua, keluarga, dan lingkungan pertama yang dalam melaksanakan fungsinya sebagai lembaga pendidikan pertama bagi anak. Hendaknya oleh karena itu orang tua bersifat arif dan bijaksana dalam membimbing dan mengarahkan anak-anaknya. Yang kedua, ketenangan. Konsep di mana sebuah rumah tangga ataupun keluarga dapat dikatakan bahagia apabila dalam kehidupan mereka terdapat ketenangan dan juga ketentraman, baik itu dari segi lahiriah maupun batiniah. Yang ketiga, tanggung jawab. Konsep di mana sebuah keluarga ada rasa tanggung jawab sesuai dengan peran mereka masing-masing. Seorang suami, kepala keluarga, bertanggung jawab dalam menafkahi keluarganya, dan juga seorang ibu bertanggung jawab penuh dalam mengelola keperluan rumah tangga dan mendidik anak. Karena pendidikan anak pertama kali adalah orang tua gitu. Madrasatul ula yaitu orang tua atau seorang ibu itu. Yang keempat, ada muasyarah bil ma'ruf. Nah, konsep di mana sebuah keluarga harusnya terdapat muasyarah bil ma'ruf. Di antara bentuk perlakuan yang baik adalah melapangkan nafkah, meminta pendapat dalam urusan rumah tangga, menutup aib, menjaga penampilan, dan juga membantu tugas istri di rumah. Nah, salah satu hikmah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan seorang suami bermuasyarah bil ma'ruf kepada istrinya adalah agar pasangan suami istri itu mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Karena itu, muasyarah bil ma'ruf ini sebagai kewajiban yang harus dilakukan oleh para suami agar mendapatkan kebaikan dalam rumah tangga. Mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan. Atas kekurangannya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.